ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا من أمور الدنيا والآخرة فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa yajibu alaihim al-qada'u wa yajibu at-tabyitu wa at-ta'yinu fi an-niyyati li kulli yawmin wal imsaku 'anil jima'i wal istimna'i wal istiqaati wa anir riddati wa an dukhuli ainin jawfan illa riqahul kharisa at-tahira min ma'didihi. Masih berkenaan tentang hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Wa yajibu alaihim al-qada'u, wajib atas setiap muslim al-qada' mengqada' puasa Ramadannya hingga zawali a'darihim, ketika sudah hilang umur mereka. Bagi yang punya qada' puasa, kita wajib mengqada'nya. Yang kemungkinan mungkin tahun lalu tidak ada yang kalah, entah itu sakit atau musafir atau seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui, maka wajib mengqada puasanya. Kalau sampai masuk Ramadan berikutnya belum juga diqada, tuntutan qada itu tetap ada sampai puasa itu belum dilaksanakan qadanya. Dan diharuskan bayar fidyah nanti. Ramadan lalu kita punya hutang, sampai saat ini belum dibalas, belum diqada, masuk lagi Ramadan. Maka berapa hari yang kita tinggalkan, satu harinya dihitung 1 liter beras gitu. Misalnya hari tahun lalu 3 hari kita gak puasa karena sakit misalnya, Ramadan tahun ini datang, masih diberikan kita kesempatan panjang umur, sehat afiat, tapi qadaan belum kita bayar. Tetap qadaan itu harus kita bayar. Mungkin nanti setelah Ramadan, Syawal, kita ada kesempatan kita qada. Tapi di saat Ramadan itu dia harus bayar 1 fidyah setiap 1 harinya. 3 hari ya puasa tahun lalu, masuk Ramadan tahun ini belum sempat dibayar pokoknya, maka kita harus mengeluarkan 3 liter beras, bayar fidyah itu. Jadi beda, zakat fitrah beda, bayar fidyah puasa beda. Jadi yang punya qadaan nih tahun lalu segera qada. Mumpung masih bulan Rajab, nanti masih ada kesempatan bulan Sya'ban, kita qada Ramadan yang mungkin tahun lalu kita ada yang kalah. Kedua, yajibu alaihim al-qada'u, wajib mengqada puasa Ramadan alaihim, atas mereka.
orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang menyusui, orang yang hamil. Ketika kalah Ramadannya, puasanya, maka wajib diqadha itu puasa. Sama seperti sholat. Sholat bila tertinggal, ketiduran, kelupaan, wajib kita qadha. Subuh kesiangan, tidur dari jam 11 malam, bangun-bangun mendusin jam setengah 7, udah terbit matahari. Apakah enggak sholat? Wajib sholat. Kodok sholat subuhnya yang tadi kesiangan. Enggak dosa tuh. Karena memang enggak mendusin setengah 7. Kecuali udah azan subuh, udah bangun, ditidur lagi. Kesiangan baru dosa. Ya, itu sengaja namanya meninggalkan sholat. Wa yajibu tabyitu wa ta'yinu fin niyyati li kulli yaumin. Wajib menginapkan niatnya di malam hari. Wa ta'yin, menentukan Ramadan. Nawaitu sauma fardhi Ramadan, saya niat puasa fardu Ramadan. Nah, atau nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari, puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat itu wajib di malam hari. Wa ta'yin, ditentukan likulli yaumin, setiap malam, setiap hari. Dan biasanya kita habis sholat witir, ya. Habis sholat witir, doa witir, nah, imam menuntut kita untuk niat. Gitu. Wa amma tabitu fa huwa iqa'un niyyah baina akhiril maghrib wa awwali tulu'il fajr. Adapun yang namanya tabit, menjatuhkan niat pada akhir terbenam matahari. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di azan aja maghrib, udah boleh kita niat, ya. Jadi gak mesti habis witir, gak mesti tengah malam, habis azan batalin puasa, gitu, batalin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, batalin. Doa itu yang banyak. Habis baca doa sebelum makan, niat lagi buat besok, udah boleh. Saya niat puasa fardu Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati, mengucapkan nawaitu shauma ghadin, itu sunnah. Niatnya dalam hati kita. Sampai kapan? Wa awali tulu'il fajr, sampai hendak adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh, udah nggak boleh niat sebelum adzan subuh. Mungkin kita nggak terawih semalam, sehingga nggak sempat kita niat. Habis makan sahur niat boleh, gitu, ya. Itu diantara yang harus kita paham, bahwa kita harus niat itu di malam hari. Fa in qaranat ahaduhuma aw syakka indaha bil muqaranati lam yakfi. Jika berbarengan, ahaduhuma, salah satu keduanya, artinya belum adzan maghrib udah niat puasa, maka besok nggak sah. Berbarengan kita nanti adzan, begitu dia Allah sampai akbar tuh udah niat, nggak sah juga. Udah paling bagus habis sholat witir dah kita niat, atau sesudah kita batalkan puasa kita. Bahwa an yu'ayyinal qudwi min fardhi Ramadana, wajib setiap malam inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, li kulli yaumin, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena Ramadan setiap hari puasanya beda-beda. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Walau nawa lailata awalin Ramadana sauma jami'ah lam yakfi. Andai kata dia niatnya cuma satu kali,
di malam pertama Ramadan doang, itu tidak memadai. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik, sekali niat cukup di awal Ramadan, di awal pertama Ramadan. Jadi malam tarawih itu kita niat 1 bulan. Nawaitu sauma gadin, nawaitu sauma fardi Ramadhan kullah. Saya niat puasa fardu Ramadan 1 bulan full. Nanti habis itu niat lagi, niat yang kita biasa baca setiap hari. Nawaitu sauma gadin ada ibadah syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa kok di malam pertama niat 1 bulan? Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf ulama. Karena Imam Malik cukup hanya 1 kali niat, dan itu pun ada fungsinya nanti. Ada manfaatnya. Andai kata pertengahan Ramadan kita lupa niat, sudah diganti dengan niat yang itu. Kan bisa jadi kita ketiduran, malam mulai gak tarawih, kesiaan, bangun-bangun udah jam 6, bangun-bangun pas adzan subuh, nggak bisa makan sahur itu. Wajib gak puasa? Wajib. Kalau malam gak niat, biasa. Apa namanya puasanya, tapi tetap gak boleh makan, gak boleh minum. Hormatan di Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Gitu. Gak boleh toleransi, gitu. Kita harus menghargai orang gak puasa, gila begitu. Allah wajibkan kita puasa, gak puasa kita hargai, jangan. Itu melanggar aturan Allah, kecuali dia sakit, dia musafir, dia sudah tua renta, dia sedang menyusui atau hamil, baru boleh. Ini badan sehat bukan gak puasa, gitu. Kita toleransi sama dia, jangan kita redha dengan kemaksiatan. Kata Nabi, redha bil maksiati maksiatun, redha dengan kemaksiatan hukumnya kita mendapatkan dosa itu maksiat. Gitu. Jadi niat tuh di malam hari pertama Ramadan itu apa namanya 1 kali 1 bulan langsung. Jadi andai kata di pertengahan Ramadan kita lupa niat, nah kita udah punya niat cadangan tuh yang pertama. Tapi tetap setiap hari kita harus niatkan puasa itu. Di malam hari tentunya kita diingatkan. Ini wajib tabiitu wa ta'yinu fi niyati, wajib menginapkan niat di malam hari. Wa ta'yin, menentukan kata-kata Ramadan. Nawaitu shauma fardhi Ramadan, ada kata-kata fardhi Ramadan. Nawaitu, kalau kita yang biasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Fardhi syahri Ramadhani, lebih afdal baca Ramadhani, jangan Ramadhana, karena itu mudhaf lebih dari 1. Nawaitu shauma fardhi, nawaitu shauma ghadin an adai 1, fardhi 2, an adai fardhi syahri 3, Ramadhani bacanya. Jangan dibaca Ramadhana, kecuali mudhafnya 1, nawaitu shauma fardhi Ramadhana baru. Dalam gramatika bahasa Arab nahu begitu. Enggak dosa, enggak salah juga, sah puasanya tetap. Ada orang niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana, tapi dalam gramatika bahasa Arab ilmu nahu kurang tepat. Yang tepat itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Itu saya niat puasa di bulan ini fardu puasa fardu Ramadan. Wa ta'yinu bi niat li kulli yaumin, setiap hari, setiap malam kita niat, malam dari malam pertama hingga malam terakhir Ramadan. Nah, kita harus niat dengan niat yang sudah dihukumkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Setiap malam kita harus niat, kecuali mazhab Imam Malik beda.
wal imsaku anil jima'i, dan wajib orang yang sedang berpuasa Ramadan menahan dirinya, wajib menahan diri, tidak boleh membatalkan puasanya jima dengan jima, ya. Terus siang hari Ramadan ya boleh, kalau malam boleh, bahkan buka dengan jima boleh. Gak punya makanan di rumah, gak ada minuman air pun, ada bini, batalin pakai bini, gitu. Tapi mungkin kan di rumah gak ada makanan minuman? Gak mungkin. Pasti ada makanan, ada minuman. Apalagi di Jakarta, rata-rata di setiap masjid nyiapin takjil untuk buka puasa. Likulli yaumin wal imsaku anil jima'i, dan wajib orang yang melakukan puasa menahan diri daripada melakukan jima bi idkhali hasyafatin aw qadriha, dengan cara memasukkan kemaluannya, kepala dakarnya kepada farji istrinya. Kalau di malam hari boleh jima sama istri, yang nggak boleh itu di siang hari. Nanti kena kafaratul uzma, kena kafarah denda berat, itu puasa 2 bulan berturut-turut bagi suaminya. Dosa besar itu. Wajib dia puasa nanti. Puasa namanya puasa kafarah. 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari atau 59 hari. Udah 60 hari, tinggal 1 hari doang, batal, pulang lagi dari Allah. Nah itu, hanya tahan, ya. Berarti jangan dekat-dekat bini dia kalau puasa, ya. Itu tidur habis subuh jangan dekat bini. Biasanya kebanyakan kita orang nih habis subuh pada tidur. Padahal gak bagus tuh. Habis subuh tidur, julusul fakar. Isi dengan ibadah-ibadah, hadir majelis taklim. Apalagi bulan puasa, majelis taklim masih berlanjut. Itu luar biasa pahalanya. Bahkan ada riwayat menyatakan lebih afdal daripada ibadah selama 1000 tahun. Karena Imam Ibrahim An-Nukhai, beliau menyatakan wa tasbihatu fi Ramadhan khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. 1 kali kita baca tasbih di bulan Ramadan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu lebih afdal daripada 1000 tasbih yang kita baca di selain bulan Ramadan. 1 kali kita baca tasbih. Wa raka'atun fi Ramadhan, dan 1 rakaat dikerjakan di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 rakaat dikerjakan di bulan lain. Makanya manfaatkan nanti. Biar kita nih, apa yang boleh kita siapin buat Ramadan? Yang boleh kita siapin ini dari bulan Rajab, apa itu Ramadan? Apakah udah niat nih, ya Allah, Ramadan tahun ini anak tarawih gak mau kalah, tarawih gak boleh bolos, tahajudnya gak boleh bolos, baca Qurannya harus khatam. Siapin itu Ramadan. Jadi menyongsong datangnya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Nah ini dalam kategori hadis, man fariha bi dukhuli Ramadhana haramallahu jasadahu 'alal miran. Siapa orang yang bergembira, berbahagia, mempersiapkan diri zahir batin untuk menyambut Ramadan, maka orang itu diharapkan jasadnya dari api neraka. Itu siapin dari sekarang. Tahun lalu, ya Allah, saya buka hatam Quran, tahun ini harus apa? Bagaimana biar kita biasa baca Quran dari sekarang? Dari sekarang biasain baca Quran. 1 lembar, 1 lembar, gak mampu 2 lembar, 1 lembar. Gak mampu 1 juz, setengah juz. Gak mampu setengah juz, 3 lembar, 4 lembar. Itu biasain. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Orang hidupnya berkah kalau dekat sama Quran. Gak bakal susah hidup orang kalau sering baca Quran. Orang boleh pada susah, ngeluh, teriak-teriak, minyak mahal, cabai mahal, beras mahal. Orang yang dekat sama Quran, tiap hari dibaca Quran, Allah gak bakal bikin susah.
Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi suka heran kata beliau, banyak orang ngadu sama saya tentang susahnya hidup, tentang susahnya ekonomi. Saya heran kata Habib Ali yang ngadu-ngadu begitu tuh, ngeluh-ngeluh hidup dulu, padahal di rumahnya ada Quran. Kalau dia mau dekat sama Quran, berinteraksi, ngobrol sama Allah, kan orang yang baca Quran secara nggak langsung disebut orang yang bicara sama Allah. Man arada an yanzura ila rajulin an yatakallama billah falyanzur ila man yaqra'ul Quran. Siapa orang yang ingin melihat orang yang lagi ngobrol sama Allah, lihat tuh orang yang baca Quran. Nah, tentu orang yang sering ngobrol punya hubungan dekat. Paham gak tuh? Kita sering ngobrol sama teman, sering ngobrol sama saudara, tentu punya hubungan dekat. Nggak mungkin kalau nggak punya hubungan dekat saling ngobrol satu sama lain. Berarti orang yang baca Quran orang yang dekat dengan Allah. Yang baca Quran orang yang cinta kepada Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang itu bisa baca Quran pun karena Allah. Makanya Imam Abu Yazid menyatakan kalau ente malas baca Quran, jangan tenang-tenang saja, ngaca sana. Tanya sama diri sendiri, kenapa nih ane malas baca Quran? Apa iya ane yang malas baca Quran? Atau jangan-jangan ane takut nih Qurannya yang gak mau ane baca? Nah itu jadi muslim. Gitu. Pokoknya kalau satu rumah Quran sudah hidup, suami baca Quran, istri baca Quran, anak-anak dituntut baca Quran, berkah sudah, gak bakal susah. Semua ada dalam Al-Quran. Makanya persiapin nih Ramadan tahun ini, apa yang udah kita persiapin buat menyongsong datangnya bulan Ramadan. Jangan mikirin kue. Ramadan tahun ini nih, ada pengen kue biar banyak. Itu beli baju baru, beli ini, beli itu, boleh aja. Tapi utamakan yang lebih afdal, yang lebih utama, yaitu kesempatan diberikan umur, kesehatan, sampai ke bulan Ramadan. Kan kita doa tuh dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau orang-orang Yaman, orang-orang Hadramut bukan dari bulan Rajab, dari bulan Rabiul Awal berdoa. Dari bulan Rabiul Awal itu Allahumma rizqna tula umrin. Itu. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang, bisihah wal afiyah hatta balagna Ramadan, sampai kami ke bulan Ramadan. Itu dari bulan Rabiul Awal tuh. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Itu berapa? 5 bulan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dari mulut mu'afiyah sampai ke dalam bulan Ramadan. Amin. Wal istimna'u haram, melakukan istimna onani, dan batal puasanya orang yang melakukan onani. Nah, tapi yang kena hukuman puasa 2 bulan berturut-turut yaitu orang yang jima. Suami istri melakukan hubungan badan di siang hari kena denda yang berat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Suaminya bukan istrinya ya, suaminya yang kena, bukan istrinya. Wal istiqa'atu wajib menjaga dirinya jangan sampai dia muntah. Ta'ammudul qaid, sengaja ngajak muntah. Fayurtiru dzalika ma'al ilmi, maka batal puasa seseorang kalau sengaja ngajak dia muntah. Sengaja dia muntah bukan karena masuk angin, dikorek-korek sama dia misalnya, atau dia ngapain kayak nyium yang bau-bau sehingga jadi muntah, itu batal puasanya. Tapi kalau dalam perjalanan kita puasa 6 mual muntah, nggak sengaja nggak batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Namun segera kubur-kubur karena khawatir dari muntahan itu di mulut kita ketelan lagi, nanti jadi batal.
ta'ammudul qai' sengaja-ngaja muntah, fayubtilu dzalika ma'al ilmi, maka batal itu wal ikhtiyari dengan sengaja, wa in tayaqana innahu lam yarji minhu syai'un ilal jawf, meskipun dia yakin bahwa dari muntahnya itu enggak ada sesuatu yang balik ke perutnya lagi, tapi kalau muntahnya sengaja batal. Kecuali nggak sengaja langsung dia kumur-kumur, ka'antaqayya mankusan, li'annal istiqa muftiratun li'ainiha la li'audi syai'in, karena muntah itu sendiri membatalkan puasa. Jadi muntah kita itu membatalkan puasa. Jadi jangan sampai kita muntah. Wa adduhuli ainin, dan masuknya sesuatu ke rongga. Wa adduhuli ainin jaufan, masuknya sesuatu apa saja ke rongga anggota badan tubuh yang terbuka, hidung, telinga, kubur, gitu. Nah, ini hidung kita, pakai fix inhaler misalnya, fresh care, lagi flu puasa pakai fresh care, nah itu ke hidung tuh, dia punya aromanya, maka bisa jadi batal. Korek kuping di bulan puasa batal, masukkan sesuatu ke hidung atau ke dubur. Kalau sifat mata, pakai sifat mata nggak batal puasa, karena itu bukan rongga. Disuntik batal nggak batal kalau disuntiknya bukan di rongga. Disuntik di pantat sini, di pipi pantat kita. Kita sakit, kata dokter harus suntik, disuntik kita nggak batal. Gitu. Tapi kalau disuntik di rongga itu bisa jadi batal. Diinfus, nah itu batal